Wow, suaranya berarti udah sarapan semua nih ya? Nah, sebelum kakak mulai ini, boleh ya kakak perkenalkan diri dulu? Nama kakak Dewa Yudaryani. Kakak kesini bersama rekan kakak, namanya kakak Agung. Ngomong-ngomong nih, kalau disuruh milih, kalian mau disampaikan sosialisasi sama kakak atau sama kak Agung? Oh ya, sama cowok mau sama kakak, yang cewek-cewek mau sama kak Agung. Mau gitu? Apa kita pakai dua aja? Oh, oke kan, satu aja ya, karena kemarin tadi kakak udah sweet nih sama kak Agungnya. Ternyata kakak yang menang, berarti kakak yang ngisi hari ini. Setuju ya? Oke, kakak ditugaskan di BNN. Ada yang tahu BNN? Anda tahu BNN? Tahu nggak? Ada yang tahu? Tahu? Yang ini kira-kira tahu. Oke, BNN itu adalah kepanjangan dari Badan Narkotika Nasional. Pernah dengar? Enggak. Oke, karena nggak pernah dengar, kakak kasih tahu. Jadi instansi kakak namanya BNN, Badan Narkotika Nasional. Kepalanya adalah mantan Kapolda Bali dulu, namanya Pak Petrus Golose. Sekarang beliau menjadi Kepala BNN Republik Indonesia. Nah, ngapain sih kakak kesini? Ada yang tahu ngapain kakak kesini? Ngasih sosialisasi. Kok tahu? Kok tahu vape lebih enak daripada rokok? Pernah nyoba? Pernah? Kalau rokok rasanya gimana? Air? Aku nggak tahu. Kalau vape rasanya gimana? Manis. Vape rasa apa aja tuh yang manis? Tahu jumlah penduduk Indonesia ini termasuk negara terbanyak nomor berapa? Terpadat nomor berapa? Ayo, asal jawab nih. 1, 2, 3, 4, 5. Keberapa? Keempat, betul. Jadi Indonesia, ya, tepuk tangan dulu buat temannya. Udah jumlah penduduknya banyak. Kemudian Indonesia ini negara yang terdiri dari kepulauan. Ngomong-ngomong tentang kepulauan, ada yang tahu nggak provinsi mana di Indonesia yang menghasilkan ganja? Ada yang tahu? Apa dek? Iya benar itu yang dijawab. Apa? Iya Aceh. Ada yang pernah ke Aceh? Nah, jadi di Aceh itu banyak salah satu penghasil ganja terbaik. Yang pernah lihat? Balik lagi ke sini. Ada yang melihara sapi di rumah? Ada. Pernah perhatiin nggak tai sapi? Pernah. Ada tai sapinya yang tumbuh jamur kayak gini? Ada. Diapain jamurnya terus? Digoreng? Digoreng? Ini sama nggak sama jamur crispy? Enggak, beda. Kalau jamur ini bisa digoreng jadi jamur crispy? Mushroom ini bisa? Enggak. Yang ditangkap karena menggunakan sabu, menyalahgunakan sabu. Karena contohnya siapa? Ada Nunung, kemudian ya Nunung yang dulu itu. Ada yang tahu nggak kenapa sih artis itu banyak yang menyalahgunakan sabu? Ada yang tahu? Enggak, karena sabu itu memberi dampak stimulan. Jadi orang yang habis pakai sabu itu bisa nggak tidur 3 hari 3 malam, melek terus tanpa ada rasa ngantuk. Itu dampaknya. Jadi kadang sopir travel, artis itu sering menyalahgunakan sabu karena mereka juga kurang tidur, benar nggak? Benar. Nah kalau si Nunung nih, si Rizky tahu Nunung ya? Tahu. Kalau si Nunung dia menyalahgunakan sabu karena dibilangnya sabu itu bisa sebagai obat diet. Benar nggak sih? Enggak. Tapi memang kalau pakai sabu kita nggak pengen makan, nggak perlu tidur 3 malam. Tapi ketika efeknya sudah hilang, badan seperti nggak berasa badan lagi. Karena bayangin 3 hari 3 malam nggak tidur. Seperti itu. Nah kalau ini ada yang pernah lihat nggak tembakau gorila? Pernah? Kira-kira kenapa dia dikasih nama tembakau gorila? Karena habis pakai dia berasa besar kayak gorila.
Dia punya efek, jadi ketika orang yang habis pakai tembakau gorila, orang yang pakai itu berasa kayak ditindih sama orang besar, jadi mager. Tahu mager? Apa? Males gerak. Sampai di sana ada yang mau ditanyain dulu? Lanjut ya. Pohon kopi itu, rasa setiap kopi itu berbeda-beda tergantung dari tempat penanamannya dan tumbuhan di sampingnya. Tahu nggak? Nah, sama seperti dengan ganja. Ganja yang dihasilkan di Indonesia pun berbeda dengan ganja yang dihasilkan di luar negeri sana. Terus pernah dengar ada orang-orang yang minta biar penggunaan ganja itu dilegalkan? Pernah dengar? Nggak pernah dengar? Nggak pernah. Jadi ada mereka itu dah yang kakak bilang lingkar ganja Nusantara itu yang merekrut para remaja. Jadi mereka itu kakak pernah dulu ngasih sosialisasi di daerah sekolah di daerah Kuta Selatan sana. Jadi ternyata anak itu udah direkrut oleh yang namanya LGN ini, Lingkar Ganja Nusantara. Jadi ketika kakak ngasih sosialisasi dia getol banget, pokoknya ngotot bilangin kalau ganja itu aman, ganja itu baik, dan ganja itu bisa dipakai obat. Terus kakak tanya, adik ngomongnya seperti ini ada dasarnya, boleh dilihatin ke kakak di mana kamu baca? Oh ada kak, ada nggak literaturnya? Ada nggak jurnalnya? Jurnal tertulis atau hasil penelitian yang menyatakan bahwa ganja itu bisa digunakan sebagai obat. Dilihatin nih kakak sama dia buka handphonenya, dia liatin, ternyata apa yang dia buka adalah blog, dan blog itu pun blognya LGN, blognya Lingkar Ganja Nusantara. Jadi adik-adik harus hati-hati ketika ketika googling, habis itu apalagi nyari materinya, nyari jawabannya itu di blog. Karena di blog itu kita bisa buat apa aja. Kakak nih buat blog nih, kakak buat matahari terbit di barat, atau kakak buat matahari tenggelam di selatan, itu terserah kakak. Karena kakak yang buat. Jadi jangan sampai kalian di blogin. Setuju ya? Sudah siap? Jadi kurang lebih kayak gitu efek dari orang yang menggunakan ganja. Nah ini sabu, tadi kakak udah lihat sabu, udah jelasin tentang sabu ya, kita lihat videonya sebentar. Sabu pada hakikatnya yang digunakan untuk penyakit ADHD atau hyperaktif dan narkolepsi. Namun, sabu kadang disalahgunakan. Bentuk sabu yang biasa digunakan oleh pecandu adalah berbentuk serbuk putih. Serbuk putih ini merupakan bentuk halus dari kristal meth. Serbuk tidak berbau, pahit, dan mudah larut. Sabu bekerja dengan meningkatkan dopamin di otak. Dopamin yang meningkat tajam dan melebihi kadar dopamin yang secara natural diproduksi di otak membuat penggunanya merasakan bahagia. Akhirnya, penggunanya berpotensi untuk menggunakan sabu terus-menerus, bahkan meningkatkan dosisnya. Efek jangka pendek yang mungkin muncul adalah seperti meningkatkan aktivitas fisik, menurunkan nafsu makan, nafas menjadi cepat, detak jantung tidak beraturan, meningkatkan tekanan darah dan suhu tubuh. Sabu atau metafetamin yang dikonsumsi dalam jangka panjang akan memberikan efek fatal bagi tubuh manusia. Metafetamin membuat seseorang sulit mengambil keputusan, sehingga memicu pengambilan keputusan yang tidak tepat. Penggunaan sabu juga akan mengarahkan orang untuk melakukan hal yang beresiko, seperti seks bebas. Kepada fisik tubuh, sabu-sabu jangka panjang dapat sebabkan kehilangan berat badan, gigi rusak, gatal di seluruh tubuh, perubahan pada fungsi dan struktur otak, dan lain sebagainya. Pecandu sabu harus melakukan rehabilitasi. Itu kalau kita pakai sabu. Ada yang mau? Beda. Jadi yang dirusak sama narkotika itu apa? Nah, kalau otak dirusak masih bisa berprestasi nggak? Masih bisa meraih cita-cita? Ada yang mau nyoba menyalahgunakan narkotika? Tidak ya. Nah ini gambarannya. Jadi orang yang, karena kakak bilang tadi narkotika itu merusak
otak. Ketika otak dirusak, otomatis organ tubuh dan kerja organ tubuh kita juga terganggu. Ini adalah gambaran orang yang menggunakan sabu. Jadi ketika dia menggunakan sabu, dia umur 49 tahun. Masih cantik ya. Kemudian 10 tahun kemudian setelah dia menggunakan sabu, dia jadi kayak nenek-nenek. Umur berapa nih kira-kira? Mau nggak kayak orang umur 59 tahun? Enggak, jadi lebih ke nenek-nenek peot yang mungkin umurnya 90 atau 100 tahun. Jadi inilah dampak luarnya. Bayangkan gimana rusaknya di dalam, bagaimana rusak otaknya, organnya. Kalau di luarnya aja udah seperti ini. Jadi sangat mengerikan kalau kita menggunakan narkotika. Nah ini adalah yang kakak sebutkan tadi, ketika kita menggunakan narkotika, ada yang mungkin depresan, kayak depresi, jadi malas gerak dan sebagainya. Ada yang mungkin membuat jadi stimulan kayak sabu tadi. Kemudian halusinogen kayak ganja yang tadi ya. Nah ini dia sifat narkoba. Kenapa sih orang kalau Kenapa sih orang kalau menyalahgunakan narkoba jadi kecanduan, jadi nggak bisa berhenti menggunakan narkotika dan sangat sulit, dan ketika orang itu diobati pun dia masih bisa balik lagi menjadi pecandu. Karena ini pertama, narkoba itu bersifat habit. Jadi dia selalu teringat, selalu kebayang dan selalu pengen untuk memakai itu. Kedua dia bersifat adiktif, bikin kecanduan. Dan yang terakhir ini sifat tolerannya yang sangat mengerikan. Ada yang pernah dengar orang jadi overdosis karena menggunakan narkotika? Pernah dengar nggak? Pernah dengar? Nggak pernah? Atau ada yang tahu lagu Linting Down Overdosis? Pernah hits kayaknya itu di TikTok? Pernah dengar lagu itu? Iya, karena itu ada lagunya Overdosis, ada kan? Nah, ini nih narkoba Linting Down itu pun lagunya tentang ganja, ya nggak? Iya, jadi ketika orang menggunakan narkotika, hari ini dia misalnya menggunakan 1 butir, dia udah merasakan ada efeknya. Selanjutnya besok nggak cukup 1 butir, harus 2 butir, besoknya naik lagi. Apalagi kalau narkotika yang dengan cara disuntik. Hari ini dia suntik di tangan, dosisnya 1, dia udah berasa, besok nyoba lagi, pakai lagi terus sampai akhirnya udah nggak berasa disuntiknya di badan manapun, akhirnya dia suntiknya di kepala. Jadilah dia langsung meninggal. Itu namanya disebut dengan overdosis. Nah ini dampak dari penyalahgunaannya. Halo. Jadi penyalahguna itu sebenarnya dia bukan orang jahat, tapi dia bisa menjadi jahat kalau saat dia membutuhkan narkotika, dia nggak punya uang. Dia bisa melakukan pencurian, penjamretan, bahkan pembunuhan. Bahkan ada kejadian di Bandung. Kakak nggak sedang mengarang, tapi ini kisah nyata. Jadi salah satu di daerah Mengui sana, ada seorang anak yang membunuh orang tuanya, bahkan orang tuanya itu pedande. Membunuh orang tuanya karena nggak dikasih uang untuk beli narkoba. Mungkin ada yang tahu beritanya. Jadi itu kisah nyatanya, tapi terus anaknya itu dibawa ke rumah sakit jiwa juga. Padahal sebenarnya itu karena kecanduan narkoba. Ada yang mau diculik, dirampok rumahnya? Ada yang mau dicuri? Enggak ya. Jadi kakak harap ada yang mau jadi pecandu di sini? Ya. Semoga kalian di sini tidak ada yang pernah ketemu sama kakak di BNN dengan status sebagai penyalahguna narkoba. Setuju ya? Setuju. Nah ini nih ciri-cirinya, gimana sih kak cara bedainnya? Kalau seandainya halo hai. Halo hai. Iya, boleh kak lanjut lagi sedikit? Nah, dari tadi kakak ngomongin tentang penyalahgunaan. Gimana dong kak caranya kita bedain? Jangan-jangan pacar saya, teman saya, saudara saya ternyata sebagai pecandu, sebagai penyalahguna. Cara bedainnya adalah, tapi satu hal yang kakak pesenin, kalian boleh curiga tapi tidak boleh menuduh. Beda nggak curiga sama menuduh? Beda. Nah, ciri-cirinya adalah dia mengalami perubahan perilaku dari perilaku sebelumnya. Misal, si Rizky, jangan Rizky terus deh, kasihan. Ada yang seperti ini? Atau ada yang namanya Agus di sini? Oh ada ya. Kalau si Agus nih di sana mungkin dia yang awalnya periang, suka main sama teman-teman, kemudian
suka bersenda, tiba-tiba dia berubah jadi pendiam, nggak mau berteman sama kalian, temannya beda, suka ngeluh di kamar. Bisa jadi kalian bisa curiga nih sama si Agus, jangan-jangan dia sebagai penyalahguna. Tapi jangan menuduh, siapa tahu si Agus karena habis diputusin sama pacarnya jadi sedih dan galau ya. Iya. Jadi kurang lebih seperti itu cara untuk mengetahuinya. Kemudian kalau seandainya nih, halo, kalau ada teman atau saudara atau tetangga kalian yang kalian curigai nih sebagai penyalahguna, apa yang kalian lakukan? Diamin aja? Diamin aja. Nanti kalau didiamin aja pas dia nggak punya uang, taunya kalian dirampok gimana? Atau karena dia habis pakai ganja, dia berhalusinasi, naik mobil, terus kalian ditabrak, terus kalian meninggal gimana? Jadi apa nih yang harus kalian lakukan kalau ada saudara, tetangga, atau teman kalian yang sebagai penyalahguna? Dilapor polisi aja? Iya? Apa lapor ke BNN? Kenapa? Beda nggak sih kalau lapor ke polisi sama ke BNN? Iya beda. Bedanya apa? Kalau lapor ke, misalnya ini teman kalian, halo, boleh kakak lanjut? Oke. Kalau misalnya ada teman kalian yang sebagai penyalahguna, kalian ketangkep nih sama polisi, padahal dia cuma sebagai penyalahguna aja, dia tetap di penjara, tapi dia juga direhab. Tapi kalau kalian laporin ke BNN nih, teman kalian ada yang sebagai penyalahguna, kalian datang ke kita lapor bahwa teman kalian si Agus misalnya sebagai, hai Agus, si Agus sebagai penyalahguna, si Agus cuma di rehabilitasi. Kalau udah di rehabilitasi bisa sembuh nggak? Bisa? Bisa nggak? Bener. Kalau kakak tanya, sama nggak sembuh sama pulih? Kakak-kakak kelas 9, sama nggak sembuh sama pulih? Sama nggak? Beda? Beda ya. Nah kalau penyalahguna narkotika ini dia hanya bisa pulih. Kenapa disebutnya pulih? Karena ketika dia sekarang nih, dia udah direhabilitasi, dia udah pulih. Kita nggak tahu entah lagi seminggu, sebulan, atau 10 tahun lagi dia bisa kembali lagi menjadi pecandu. Makanya penyalahguna ini atau pecandu ini dia hanya bisa pulih, dia nggak bisa sembuh. Karena kalau orang sembuh dia nggak akan jadi pecandu lagi, nggak akan pakai narkoba lagi. Makanya kalau udah pakai narkoba, selamanya dia harus bisa mengobati dirinya sendiri, harus bertahan. Atau kakak contohin misalnya nih ya. Kakak, kita anggap bahwa ini adalah otak kalian. Iya, ini misalnya adalah bentuk otak yang kalian yang tidak menggunakan narkoba, nggak menyalahgunakan narkotika. Ketika kalian sudah menyalahgunakan narkotika, yang dirusak sama narkotika apa tadi? Otak kalian bisa jadi kayak gini. Kemudian ketika dia diobatin, direhabilitasi, otaknya bisa balik nggak lagi kayak gini? Nggak bisa, dia tetap berusaha, hanya bisa dipulihkan, dikembalikan normal, itu nggak bisa. Kalau kayak kalian nih habis kena flu, awalnya meler, pilek, keluar sekret, keluar ingus dari hidung. Ketika sembuh, hidung kalian normal lagi kan? Normal lagi. Tapi tidak seperti itu bagi penyalahguna. Karena yang dirusak otak, ketika dia sudah seperti ini, ketika direhabilitasi, diobati, dia tetap seperti ini otaknya. Ada yang mau seperti ini? Iya. Oke. Yang terakhir, kakak mau putar video tentang seorang penyalahguna. Kalau tadi kalian bilang narkoba itu berbahaya, soalnya bikin orang meninggal. Benarkah setiap pakai narkoba pasti meninggal? Setiap orang pasti meninggal kan? Iya, tapi apa dengan pakai narkoba bikin orang cepat meninggal? Belum tentu. Ayo kita tonton videonya. Sehari itu misalkan 4 kali, misalnya 5 kali, misalnya 6 kali pakai. Kalau saya ini
udah buta dan rontok semua rambut nggak ada. Jadi ini sudah dari atas ini loh, ada dari dulu dalam dunia jadi untung juga dan dalam kisah hidup saya ini mungkin saya sudah berbagi teman-teman untuk ini loh contoh konkret nyata ada hidup yang dia mau